para ayah, kita memang harus sering-sering menanamkan sistem nilai kepada anak-anak kita. Kalau anak kita tidak kita masukkan dengan nilai Islam, nilai syariah, pasti yang masuk adalah nilai jahiliyah. Tidak mungkin kosong. Tidak mungkin. Ya. Iya. Tidak mungkin kosong itu. Kalau anak-anak kita tidak kita selalu arahkan untuk menyibukkan diri di jalan taat, pasti di jalan maksiat. Pasti kesibukannya di jalan maksiat. Di jalan maksiat. Kalau anak-anak kita tidak kita sibukkan untuk berjuang di jalan Allah, pasti masa mudanya habis untuk dia sia-siakan di jalan bukan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan selain Allah. Nah, ada 2 kasus nih saya ingin cerita Ustaz Deden. Kasus pertama sekarang di Jakarta Utara. Mungkin karena lagi pandemi, jadi social distancing. Tawurannya nggak di darat tapi di laut. Sambil berenang. Kreatif ya. Sambil berenang, dan kalau kita perlihatkan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Gimana, tapi itu udah viral. Mereka bawa kelewang atau kayak pedang yang bengkok itu. Sahabat-sahabatan tapi di laut. Sambil berenang. Para ayah, perhatikan. Kalau anak-anak kita tidak kita sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan sibuk dengan kemaksiatan. Dan kalau anak-anak kita tidak kita arahkan kepada hal-hal positif, pasti larinya ke negatif. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi saya juga bertakziah, ada anak jalan malam, sebetulnya mau niat mau jajan, tapi di tengah jalan ketemu dengan yang tawuran. Ini anak yang mau jajan disangka musuhnya. Langsung dibacok dan ditusuk malam itu juga. Dan pendarahan, habis darah meninggal di rumah sakit. Ini kondisi yang saya ceritakan tadi ini di Jakarta Barat. Yang sebelumnya Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di kawasan-kawasan di mana entah apa yang merasuki jiwa anak-anak ini. Dan kemana pada para orang tua ini. Kemana para ayah ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu sangat membahayakan temannya. Tapi ada yang lebih membahayakan lagi, bahwa absennya ayah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, ini berarti membahayakan anak. Iya. Gara-gara anak kemudian kita biarkan, tidak kita berikan asupan-asupan ketaatan, asupan-asupan ketakwaan, maka yang masuk berarti adalah asupan kejahatan. Dan ini berarti membahayakan anak. Nah, tanpa disadari. Ayah mengira kalau yang penting sudah kasih uang, yang penting udah sholat kemudian selesai, belum tentu. Anak harus selalu dikawal, apalagi di masa mudanya, di masa remajanya yang sangat labil. Itu pelaku penusukan, itu anak SMP. Allahu Akbar. Sebab anak-anak SMP ini memang perhitungannya sangat, makanya kelihatannya sangat berani, tapi karena memang gak punya perhitungan. Kalau yang kuliah mungkin udah agak dewasa, udah mulai berhitung. Kalau SMP ini tidak, dia keluarin pedang, dia main bacok kiri kanan karena memang otaknya masih belum sampai di situ. La dharar wa la dhirar. Jadi diamnya ayah tidak memberikan asupan kepada anak itu sudah membahayakan. Dan akhirnya anak akan membahayakan orang lain. Nah, karenanya ini kaidah. La dharar. Jangan membahayakan. Nah, yang kedua, jangan pula dibahayakan oleh orang lain. Maka kita harus membuat protek. Dan tidak ada proteksi yang paling bagus lagi selain ketaatan lagi. Agar kita tidak dianiaya oleh orang lain, agar kita tidak dibahayakan oleh orang lain, maka kita harus berlindung lagi kepada Allah dengan perlindungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan wattaqu gitu ya. Ini prinsip-prinsip dasar kaidah yang
para ayah harusnya mengerti ini. Jadi bukan cuma sekedar bagaimana mendidik anak supaya nanti menjadi orang sukses, tapi lemah dari sisi kaidah ini. Jangan membahayakan dan jangan dibahayakan, terutama sampai membahayakan urusan akidahnya atau membahayakan urusan akhiratnya.